Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Drama gol di ujung laga dalam duel 120 menit mengantar Liverpool menjuarai Carabao Cup 2023-2024. The Reds membekuk Chelsea dengan skor tipis 1-0 di Wembley Stadium. The Reds lebih sering mengancam, tapi Chelsea pun selalu berbahaya dalam skema serangan balik. Di match ini bisa dibilang Liverpool main dengan lini kedua mereka, pasalnya beberapa nama pemain penting mereka mengalami cedera. Laga terkunci 0-0 dalam 90 menit waktu normal. Dilanjutkan ke extra time, Virgil van Dijk keluar sebagai pahlawan Liverpool dengan mencetak gol tunggal di menit ke-118. Wolverhampton sukses membuat Sheffield United terbenam di dasar klasemen Liga Inggris usai menang tipis dengan skor 1-0 di Molineux Stadium. Gol tunggal kemenangan Wolves kali ini tercipta melalui gol dari Pablo Sarabia menit 30. Juventus harus bekerja ekstra untuk menundukkan Frosinone di Allianz Stadium dalam duel pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Skuad Massimiliano Allegri menang dengan skor 3-2. Menit ketiga Juve unggul, umpan silang mendatar McKennie disambut sepakan Vlahovic ke tiang jauh. Namun menit ke-14 Frosinone menyamakan kedudukan. Zorti jadi inisiator serangan menusuk di sisi kanan dan mengirim umpan silang yang disambut Khedira. Bahkan Frosinone berbalik unggul menit ke-27 melalui gol yang dicetak oleh Brescianini. Menit ke-32 Juventus menyamakan kedudukan. Lagi-lagi Vlahovic, kali ini dia menerima bola dari McKennie. Menit ke-90 plus 5, gol yang ditunggu Juve akhirnya tiba. Vlahovic kembali jadi aktor, kali ini dia membuat assist untuk Rugani yang menuntaskannya dengan sempurna. Kemenangan ini krusial bagi Juve untuk kembali ke jalur positif setelah terus kehilangan poin dalam 4 laga terakhir di Liga Italia. Di match lain, Napoli kembali gagal meraih kemenangan usai ditahan Cagliari 1-1 di Stadion Unipol Domus dalam lanjutan Serie A musim ini. Napoli mengancam pada menit ke-28 tetapi tembakan jarak jauh Giacomo Raspadori digagalkan kiper Cagliari. Pada babak kedua, Napoli akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-66. Victor Osimhen menuntaskan umpan silang Raspadori. Giovanni Simeone nyaris menambah keunggulan Napoli di injury time, namun tembakannya ditepis Shufut. Saat laga tinggal hitungan detik, Cagliari berhasil menyamakan skor. Tendangan voli Zito Luvumbo yang menuntaskan umpan terobosan Alberto Docena berhasil mengoyak gawang Meret. Kemudian Inter Milan berpesta 4 gol ke gawang Lecce di laga pekan ke-26 Serie A 2023-2024 yang digelar di Ettore Giardiniero. Inter sudah bisa mencetak gol pada menit ke-14. Lautaro Martinez mendapat umpan terobosan dari Asllani. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-54, Davide Fratesi menjebol gawang Lecce. Belum hilang rasa syok Lecce, Inter malah membobol gawang mereka lagi. Lagi-lagi gol Inter berasal dari Lautaro Martinez. Inter mencetak gol keempat mereka menit ke-67. De Vrij sukses menjebol gawang Inter usai menanduk bola sepak pojok Federico Di Marco. Hasil ini membuat Inter kini mengemas 66 angka dari 25 laga dan masih nyaman ada di pucuk klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Lalu AC Milan ditahan imbang dengan skor akhir 1-1 oleh Atalanta di laga pekan ke-26 Serie A 2023-2024 yang digelar di San Siro. Milan sebenarnya mendominasi penguasaan bola, tapi Atalanta masih bisa memberikan perlawanan sengit. Gol Milan dicetak Rafael Leao, sementara gol Atalanta dihasilkan Teun Koopmeiners. Real Betis amankan poin penuh setelah berhasil menang meyakinkan saat menjamu Bilbao dalam lanjutan La Liga pekan ke-26 dengan skor akhir 3-1. Ezequiel Avila berhasil mencetak gol cepat menit ke-13 untuk membuat Betis unggul. Betis menggandakan keunggulan kali ini berkat adanya gol bunuh diri Yuri Berchiche. Namun di penghujung babak pertama, Bilbao memangkas jarak melalui gol Gorka Guruzeta. Real Betis bisa memastikan kemenangan mereka lewat gol ketiga yang tercipta oleh Johnny Cardoso.
Di match lain, Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen usai amankan 3 poin dengan kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Sevilla di Bernabeu. Sebenarnya peluang Real Madrid bisa dibilang cukup banyak di laga ini dengan total 16 shoot, namun sayang dari beberapa peluang itu belum ada yang bisa berbuah gol. Gol tunggal kemenangan Real Madrid tercipta melalui gol dari Luka Modric menit ke-81. Dari Jerman, Hoffenheim akhiri tren positif Dortmund usai menang dengan skor 2-3 di Signal Iduna Park pada lanjutan Bundesliga 2023-2024 pekan ke-23. Dortmund sebagai tim tuan rumah sudah tertinggal ketika laga baru saja memasuki menit kedua. Namun mereka mampu menyeimbang skor menit ke-21 melalui Daniel Malen. Sejatinya, Dortmund sempat berbalik unggul menit ke-25 melalui gol dari Nico Schlotterbeck, namun sayang di babak kedua tim tamu berhasil mencetak 2 gol bermula di menit ke-61 via Maximilian Bayer, bahkan sang pemain mencetak brace-nya 3 menit berselang. Dengan hasil ini, kini Dortmund tetap berada di posisi keempat dengan raihan 41 poin dari 23 laga yang telah dimainkan. Di match lain, Frankfurt masih gagal raih poin penuh dalam 3 laga terakhir di Bundesliga usai ditahan imbang tamunya Wolfsburg dengan skor 2-2. Wolfsburg selaku tim tamu sudah unggul cepat menit kedua melalui gol Maxen Lecroix, namun menit ke-14 Frankfurt segera membalasnya melalui gol dari Philipp Max. Memasuki menit ke-36, lagi-lagi Wolfsburg membuat tim tuan rumah tertinggal berkat gol dari Kevin Behrens. Beruntung, Frankfurt masih bisa amankan 1 poin usai Omar Marmoush mencetak gol di penghujung laga. Paris Saint-Germain versus Rennes berakhir imbang 1-1. Rennes bisa mencuri gol duluan di menit ke-33. Gol lahir lewat aksi Amin Gouiri. Les Parisiens selamat dari kekalahan berkat gol penalti Goncalo Ramos di menit akhir. Di match lain, AS Monaco meraih hasil positif dari lawatan ke markas RC Lens dengan skor akhir 2-3 dalam lanjutan Ligue 1 pekan ke-23. Volarin Balogun sukses membuat Monaco unggul duluan dari tim tuan rumah menit ke-19. Monaco bahkan menggandakan keunggulan mereka karena adanya gol bunuh diri dari Brice Samba. Lens mencoba bangkit dengan memperkecil ketinggalan lewat gol dari El Yewahi menit ke-31. Di babak kedua, tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol dari Wesley Said menit 77, namun sayang AS Monaco berhasil keluar sebagai pemenang usai Takumi Minamino mencetak gol kemenangan di penghujung laga. Al Nassr memetik kemenangan di lanjutan Saudi Pro League 2023-2024. Berhadapan dengan Al-Shabab, anak asuh Luis Castro itu mampu menang dengan skor 3-2. Di menit ke-20, Al Nassr mendapatkan penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti. Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor penalti tersebut sukses melakukan tugasnya dengan baik. Namun di masa injury time babak pertama, Aymeric Laporte melakukan pelanggaran di kotak penalti Al Nassr sehingga wasit memberikan penalti kepada tuan rumah. Memasuki babak kedua, Al Nassr langsung tancap gas. Hasilnya mereka langsung unggul kembali. Menerima umpan dari Otavio, Talisca melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil mengoyak gawang Al-Shabab. Di menit ke-68, Al-Shabab mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Melalui skema serangan balik, Diallo melepaskan umpan tarik ke Carlos yang tidak terkawal. Usai gol tersebut, Al Nassr kembali tancap gas. Mereka mencoba untuk membalikan keadaan agar mereka mendapatkan 3 poin di laga ini. Usaha mereka itu berhasil di menit ke-86. Menerima umpan terobosan dari Al-Khaibari, Talisca lolos dari jebakan offside dan mencetak gol kemenangan. Berkat hasil ini, Al Nassr masih bertengger di peringkat kedua Saudi Pro League dengan raihan 52 poin dari 21 laga. Pelatih timnas Qatar yang menjuarai Piala Asia, Marquez Lopez, diberi kontrak baru hingga 2026 dan akan memimpin tim secara penuh waktu. Demikian bunyi pengumuman yang dibuat Asosiasi Sepak Bola Qatar. Pelatih asal Spanyol itu mengambil alih jabatan sementara dengan status pinjaman dari klub Qatar, Al-Wakrah, pada akhir Desember setelah kepergian Carlos Queiroz dan membawa negara tuan rumah meraih gelar kedua berturut-turut dengan kemenangan di final atas Yordania. Inter Miami selamat dari kekalahan berkat Messi ketika menghadapi LA Galaxy pada ajang MLS yang digelar di Dignity Health Sports Park.
LA Galaxy berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol dari Dejan Joveljic. Di menit ke-88, LA Galaxy harus bermain dengan 10 orang usai Marco Delgado di kartu merah. Inter Miami selamat dari kekalahan berkat gol Messi di penghujung laga menit ke-90+2. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!